Setelah mengatakan kalau Deku tetap bisa menjadi seorang pahlawan, kali ini All Might benar-benar memberikan kejutan. Menurutnya, Deku adalah orang yang pantas untuk mewarisi kekuatannya. Mendengar hal itu pun, Deku merasa bingung. All Might menjelaskan untuk keputusan akhirnya tetap ada di tangan Deku. Ia mau menerimanya atau tidak. Simbol perdamaian memang seharusnya memiliki kekuatan sejak lahir. Namun ternyata All Might mendapatkan kekuatan supernya itu juga dari pendahulunya. Nama kekuatan tersebut adalah One for All. Seseorang telah mengembangkan kekuatan besar itu dan akan mewariskannya kepada generasi selanjutnya yang juga akan mengembangkannya. Deku bertanya, kenapa All Might memberikan kekuatan sebesar itu kepada dirinya? All Might menjelaskan kalau sebenarnya ia sedang mencari seorang penerus, dan setelah ia melihat apa yang dilakukan oleh Deku, ia merasa kalau Deku pantas untuk mengemban kekuatan besar ini. Meskipun Deku tidak memiliki bakat, tapi ia lebih menonjol dari pahlawan yang ada di tempat kejadian waktu itu. Oke, sebelum kita lanjut, jika kalian suka dengan konten seperti ini, silahkan like, share, dan klik subscribe, karena dengan hal itu kalian mendukung channel Animax ID agar semakin berkembang dan terus memberikan hiburan seputar dunia anime. Deku memikirkan baik-baik apakah ia akan menerimanya. Namun dengan segala pertimbangan, sepertinya tidak ada alasan untuk menolak kekuatan tersebut. All Might juga sudah menduga kalau Deku pasti akan menerimanya. 2 hari kemudian, All Might membawa Deku ke sebuah pantai yang penuh dengan sampah. Ia menyuruh Deku untuk membersihkan semua sampah itu sebagai latihan awal sebelum dirinya mendapatkan kekuatan. Itu karena One for All adalah kemampuan fisik. Jadi untuk bisa menerima kekuatan itu, tubuh sang penerima harus dalam kondisi yang kuat. Jika tidak, tubuh si penerima pasti akan hancur karena tidak bisa menahan kekuatan besar itu. Dalam waktu 10 bulan, Deku harus bisa menyempurnakan wadahnya. Terlebih lagi, jika Deku ingin lolos ke SMA UE, ia harus bisa memperkuat tubuhnya sebelum dilaksanakan ujian masuk. All Might telah membuat jadwal latihan yang harus dilaksanakan oleh Deku. Karena latihannya memang sangat berat, Deku sampai kelelahan saat ia berada di sekolah. Selama pelajaran, Deku selalu memikirkan bagaimana caranya untuk bisa memanfaatkan waktu yang ia punya. Bahkan saking seriusnya, ia tidak sadar kalau suaranya itu terdengar oleh semua anak yang ada di kelas. Setelah menjalani latihan keras selama beberapa bulan, Deku tiba-tiba jatuh ketika berlari. All Might yang melihat itu menduga kalau Deku pasti berlatih melebihi dari jadwal yang telah ia buat. Deku mengatakan kalau ia harus berlatih lebih keras dari orang lain atau dirinya akan selalu tertinggal. Melihat semangat Deku yang sangat besar, All Might juga mulai terbakar. Ia merasa sangat bahagia, namun All Might tetap meminta Deku untuk mengikuti porsi latihan yang ia buat. Akhirnya di bulan ke-10, tepat di hari ujian, Deku berhasil membersihkan semua sampah yang ada di pantai. Tubuh Deku juga telah berkembang pesat, yang dulunya terlihat biasa saja, kini berubah menjadi berotot. All Might merasa sangat senang dengan perkembangannya, dan setelah merasa kalau Deku bisa menerima One for All Might mencabut salah satu rambutnya dan meminta Deku untuk memakannya. Deku tentu saja tidak menduga kalau caranya akan seperti ini. Saat matahari mulai muncul, Deku akhirnya datang ke SMA UE untuk mengikuti seleksi, dan Bakugo juga ada di tempat itu. Deku berusaha mengatasi kegugupannya, namun ia malah tersandung kakinya sendiri dan terjatuh. Beruntung salah satu peserta yang bernama Uraraka menggunakan kemampuan spesialnya untuk menangkap Deku. Karena ini pertama kalinya Deku berbicara dengan wanita, ia merasa sangat senang dan tentu saja gugup luar biasa. Di dalam aula, salah satu pahlawan profesional bernama Prison Mick menjelaskan kepada semua peserta tentang tata tertib ujian dan bagaimana proses seleksinya. Dalam ujian praktik, para peserta akan dibuat menjadi beberapa kelompok yang akan ditempatkan pada lokasi yang berbeda. Mereka harus mengumpulkan poin sebanyak mungkin dengan mengalahkan robot musuh yang akan muncul di tempat pertarungan. Namun dari keempat jenis musuh, ada salah satu robot yang memiliki poin 0, jadi para peserta lebih baik untuk menghindarinya saja. Akhirnya ujian praktik pun segera dimulai. Deku bersama Uraraka berada dalam grup yang sama. Namun karena ini adalah debut bagi Deku yang tidak pernah memiliki kekuatan, tentu saja Deku merasa sangat gugup. Apalagi para peserta yang lain ternyata merasa beruntung karena menganggap Deku sangat lemah dan pesaing mereka sedikit berkurang. Prison Mick mengatakan kalau ujian telah dimulai. Para peserta langsung masuk ke arena bertarung sedangkan Deku ketinggalan start. Ketika di pantai saat Deku memakan rambut All Might, ternyata kekuatannya tidak langsung muncul. Itu karena perut Deku harus mencerna terlebih dahulu selama 2 atau 3 jam. All Might mengatakan kalau Deku telah menjadi wadah yang baik, namun semua itu dipersiapkan dengan terburu-buru. Ia meminta Deku untuk bersiap dengan dampak fisik yang akan terjadi pada tubuhnya ketika menggunakan kekuatan barunya itu.
Saat Deku berhadapan dengan robot musuh, tiba-tiba kakinya malah tidak bisa digerakkan, dan akhirnya peserta lain yang berhasil mendapatkan poin. Ketika Deku kembali mencari robot musuh, ternyata sebagian besar dari mereka telah dihancurkan. Terlebih lagi, para peserta telah mendapatkan skor yang cukup tinggi, bahkan untuk seorang Uraraka. Menurut para juri, peserta dengan kemampuan khusus akan diuntungkan dalam ujian kali ini. Contohnya seperti Ida dengan kecepatannya dan Bakugo dengan kekuatan penghancurnya. Ketika robot dengan poin 0 dimunculkan, semua peserta berusaha untuk menghindarinya. Terlebih lagi karena ukuran robot tersebut sangatlah besar. Ketika Deku akan melarikan diri, ia melihat Uraraka yang terjebak di reruntuhan. Ia teringat kebaikan Uraraka saat di pintu gerbang, dan tanpa pikir panjang lagi, Deku langsung berlari ke arah sang robot. Deku langsung menggunakan 100% kemampuan dari One for All untuk melompat, dan ia juga menghempaskan robot tersebut hanya dengan sekali pukul. Uraraka dan peserta lain tentu saja terkejut melihat aksi anak tersebut. Dari ruang kontrol, para juri juga terlihat kagum dengan kemampuan Midoriya Izuku. Saat akan mendarat, Deku mengira bisa melakukannya dengan mudah. Namun ternyata, kedua kaki dan tangan kanannya patah setelah menggunakan kekuatan barunya itu. Deku menyadari kalau dirinya masih belum kuat, dan waktu 10 bulan belum cukup untuk menguasai kekuatan One for All. Namun lagi-lagi, Uraraka berhasil menyelamatkan Midoriya dari benturan keras menggunakan kekuatan gravitasinya. Uraraka akhirnya muntah akibat terlalu sering menggunakan bakatnya, dan setelah itu, Deku masih bertekad untuk mencari poin meskipun dirinya terluka parah. Namun ternyata waktu ujian telah habis dan Midoriya mendapatkan 0 poin. Salah satu peserta yang bernama Ida merasa alasan Deku melompat adalah untuk menyelamatkan Uraraka. Tapi ketika ia memikirkan lebih dalam, Ida menyadari kalau ini adalah ujian menjadi seorang pahlawan. Mungkin apa yang dilakukan oleh Deku adalah tindakan yang benar. Recovery Girl kemudian datang dan menyembuhkan luka Deku dalam waktu yang singkat. Itulah kenapa SMA UE berani mengadakan ujian seberat ini karena keberadaan Recovery Girl. 1 minggu kemudian, Deku benar-benar cemas dengan hasilnya. Deku sangat yakin bisa lolos di ujian tertulis, namun hal itu tidak akan membantu jika ujian prakteknya ia mendapatkan nilai 0. Ibu Deku terus memberikannya semangat karena tentu saja ia juga tidak yakin kalau Deku bisa lolos ujian. Tapi kemudian surat pengumuman dari SMA UE telah sampai. Saat membuka surat itu, terdapat video hologram All Might yang mengatakan kalau Deku lolos ujian tertulis, namun ia mendapatkan 0 poin di ujian praktik. Artinya Deku tidak lulus. All Might kemudian memutar sebuah video yang menunjukkan Uraraka memohon kepada panitia untuk memberikan poin miliknya kepada Midoriya Izuku. Namun panitia menolak karena hal itu tidak bisa dilakukan. Setelah itu, All Might kembali menjelaskan kalau ujian masuk SMA UE tidak hanya dihitung dari jumlah poin. Namun, para juri juga bisa memberikan poin, dan Deku ternyata mendapatkan poin yang cukup untuk bisa masuk SMA UE berkat aksinya menyelamatkan Uraraka. Perjalanan superhero terkuat akhirnya dimulai, dan itulah alur cerita Boku no Hero part kedua. Nanti kita lanjutin di part ketiganya. Thank you and see you next time.